Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel saya Eva Octaviana. Kali ini kita akan bahas terkait dengan mata kuliah pendidikan seni rupa dan keterampilan. Nah, kali ini belum praktek ya, kita masih penghantar. Kita akan jelaskan terkait dengan konsep dari pendidikan seni rupa itu sendiri, kemudian konsep pendidikan seni rupa di SD, tujuan dan fungsi dari seni rupa. Nah, biar lebih jelasnya, selamat menyaksikan video penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan terkait mata kuliah pendidikan seni rupa dan keterampilan. Nah, untuk kali ini yang kita bahas terkait dengan konsep pendidikan seni rupa, kemudian konsep pendidikan seni rupa SD, tujuan seni rupa di SD, dan fungsi seni rupa untuk anak. Nah, pada dasarnya seni rupa ini merupakan realisasi imajinasi yang tanpa batas ya untuk mengembangkan karya seni yang ada dalam diri anak, sehingga dalam berkarya seni tidak akan kehabisan ide. Nah, pendidikan seni rupa ini pada dasarnya merupakan sarana untuk pengembangan kreativitas anak. Nah, untuk mengembangkan kreativitas anak bisa melalui proses bermain. Nah, permainan-permainan yang bisa dilakukan anak yaitu seperti permainan manipulatif. Misalnya memainkan alat-alat yang akan memberikan kesempatan mengajarkan terkait dengan konsep dari misalnya warna, bentuk, ukuran, jumlah bilangan, sampai membandingkan, menyamakan, dan masih banyak yang lain. Kemudian, pendidikan seni rupa di SD ini merupakan istilah yang baru digunakan pada abad 20 ya. Dan sampai sekarang pun di abad 21 kita menggunakan seni rupa ini. Dulunya biasa dikenal seni rupa itu identik dengan menggambar saja. Ya, istilah dulu nih digunakan hanya menggambar. Akan tetapi di abad sekarang muatan materi di dalam seni rupa itu banyak yang diberikan ya, atau beragam bidang seni rupa ya, misalnya kita belajar terkait dengan mematung, membusir, melukis, mencetak, menggunting, menempel, dan juga apresiasi seni. Nah, tujuan dari seni rupa di SD ini tidak menjadikan anak sebagai seniman, ya, melainkan menjadikan anak agar menjadi anak yang lebih kreatif. Jadi perlu digarisbawahi ya Bapak Ibu atau calon guru, tujuan dari pembelajaran seni rupa ini bukan mencetak anak menjadi seniman, tetapi menjadikan anak agar lebih kreatif dalam melakukan kreativitas di dalam muatan seni rupa ini. Nah, fungsi dari seni rupa itu sebagai media ekspresi, maksudnya bisa berkarya di saat mewakili perasaan anak ya ketika membuat suatu prakarya atau seni yang lainnya. Nah, kemudian fungsinya yang kedua sebagai media komunikasi. Biasa atau umumnya orang menggunakan seni ini atau media komunikasi ini
melalui peragaan atau pagelaran yang sering kita jumpai, misalnya pagelaran wayang kulit, misalnya atau wayang orang, misalnya seni teater ataupun poster ya. Jadi seni rupa ini dijadikan sebagai media komunikasi melalui yang tadi ya, melalui contoh misalnya tadi pagelaran wayang atau lain sebagainya. Kemudian yang ketiga sebagai media pengembangan bakat. Nah, di usia sekolah dasar ini terkadang kita belum melihat ya, apakah anak-anak berbakat di bidang menggambar atau yang lainnya. Ketika emang anak mempunyai bakat, bisa disalurkan di sini di seni rupa SD ini ya. Tapi ingat, tujuannya bukan mencetak menjadi seniman ya, tetapi menjadikan anak lebih kreatif di dalam proses pembelajaran seni rupa ini. Dan media pengembangan bakat, kita bisa melihat di dalam proses pembelajarannya ada anak yang mempunyai bakat misal menggambar, oke, kita salurkan melalui sanggar menggambar, bisa kolaborasi dengan orang tua atau mengkomunikasikan bahwa anak yang kita temui di kelas ini mempunyai bakat seperti ini. Nah, nanti bakat ini bisa disalurkan ketika anak sudah melalui proses-proses atau fase-fase proses pembelajaran, misalnya di SMP, nantinya di SMA, ataupun ketika dia lulus sudah di SMA bisa mengambil peminatan terkait dengan bakatnya itu. Contoh, kalau anak mempunyai bakat menggambar, dia berkeinginan kuliah di seni rupa, fakultas seni rupa misalnya, atau fakultas seni. Di fakultas seni nanti ada penjurusannya, entah desainer dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian sebagai media pendidikan. Nah, di dalam posisi sebagai media pendidikan di sini, di mana sebagai alat peraga ya untuk memperlancar proses pembelajaran agar anak ini mudah memahami apa yang dikerjakan. Dan media pendidikan ini mempunyai atau memiliki peran dalam pembentukan pribadi peserta didik yang harmonis dengan memperhatikan perkembangan dari anak itu sendiri untuk mencapai multi kecerdasan ya. Kenapa dikatakan multi kecerdasan? Karena anak mempunyai ragam kecerdasan dan banyak ya. Misalnya bisa disalurkan melalui kecerdasan intrapersonal, ekstrapersonal, musikal, atau kecerdasan linguistik, matematika, atau kecerdasan emosional, dan lain sebagainya. Jadi dikatakan media pendidikan, fungsinya itu sebagai media pendidikan karena cakupannya sudah banyak ya, bukan hanya menggambar, tapi bisa diterapkan di multidisiplin ilmu juga. Apalagi di kurikulum 2013 ini terkadang mengintegrasikan antar muatan pelajaran satu dengan yang lain. Nah, maka dari itu fungsi seni ini sebagai pelengkap di mana ketika anak senang misalnya atau tidak senang misalnya pada mata pelajaran matematika, tapi bisa dirangsang atau diberikan stimulus melalui pendidikan seni rupa ini. Kita bisa memberikan huruf terkait matematika, tapi kita warnai, ada seninya, sehingga anak tertarik. Tuntutan jadi guru harus kreatif, ya kan, banyak akal. Nah, jadi kesimpulannya, pendidikan seni rupa ini merupakan sarana untuk mengembangkan kreativitas yang ada dalam diri anak tanpa ada batasan, artinya luas. Kemudian sebagai pengembangan
pengembangan tersebut bisa melalui untuk mengembangkan kegiatan tersebut bisa dilakukan dengan cara bermain. Salah satunya yaitu permainan manipulatif dengan memberikan kesempatan mengajarkan konsep misalkan dari warna tadi ya. Kemudian dari warna pun banyak, bisa mengajarkan konsep dasar warna, mengenalkan dasar warna, atau melukis dengan warna, atau figure painting atau lain sebagainya. Warna banyak ya, cara untuk menyampaikan warna, belajar warna juga banyak. Kemudian bentuk, ukuran, jumlah, bilangan, sampai dengan membandingkan atau menyamakan dan lain sebagainya, dengan tujuan menjadikan anak lebih kreatif dalam pengembangan multi kecerdasan yang dimiliki anak melalui kegiatan bermain tadi. Oke, thank you atas perhatiannya. Sekian dari saya. Semoga apa yang saya paparkan secara singkat tadi, kalian yang menonton ini dapat memahaminya. Itu tadi teman-teman video penjelasan saya terkait dengan konsep pendidikan seni rupa di SD itu sendiri ya. Ada tujuan, fungsi ya, dimana pendidikan seni rupa ini intinya bukan mencetak siswa menjadi seniman, akan tetapi kita harus menggali atau kreativitas yang ada dalam diri siswa ya. Jadi kita harus meningkatkan tuh kreativitas yang ada di diri siswa melalui karya-karya yang nanti akan kita buat disesuaikan dengan karakteristik mereka. Nah, biar nggak ketinggalan nih teman-teman, jangan lupa ya di like, comment, and subscribe. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.